Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Ratri Rahayu, kali ini dalam mata kuliah Landasan Pendidikan. Materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu mengenai hakikat ilmu pendidikan. Jadi materi ini nanti yang pertama kali akan kita bahas dalam mata kuliah Landasan Pendidikan. Kontennya apa saja sih? Di sini ada pengertian pendidikan, kemudian pendidikan sebagai ilmu, ada ontologi pendidikan, aksiologi pendidikan, ada epistemologi ilmu pendidikan, dan yang terakhir adalah aliran-aliran pendidikan. Jadi, stay tune di video ini, saksikan sampai selesai. Kemudian, materi yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari kata pedagogi. Pedagogi berasal dari dua kata yaitu paidos yang artinya budak dan ago yang artinya membimbing. Jadi pendidikan ini bisa diartikan sebagai proses pembimbingan terhadap peserta didik atau siswa nantinya menuju ke arah yang lebih baik, harapannya seperti itu. Jadi dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian kadang juga kita mempelajari tentang pendidikan dan pengajaran. Ini bagi sebagian orang itu dianggap sesuatu atau hal yang sama, padahal antara pendidikan dan pengajaran memiliki makna yang berbeda. Letak perbedaannya dia ada pada hasil akhir dari pendidikan dan pengajaran. Kalau pedagogi kan tadi ada ilmu mendidik. Ilmu mendidiknya ini dibagi menjadi dua, ada istilah pendidikan dan istilah pengajaran. Kalau pendidikan itu outputnya atau hasil akhir yang diharapkan yaitu berupa pengetahuan dan keterampilan. Akan tetapi berbeda dengan pengajaran. Kalau pengajaran hanya transfer of knowledge atau mentransfer dari ilmu pengetahuan. Jadi bedanya itu, perbedaannya ada di keterampilan sebagai hasil akhir dari pendidikan. Kemudian pengertian pendidikan. Tadi sudah disebutkan bahwa pendidikan itu tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga ada keterampilan-keterampilan tertentu yang ditransfer. Lebih dalam lagi, pendidikan itu bertugas juga sebagai coloring kepada siswa. Yang di color itu apa? Yang diwarnai itu apa? Yang diwarnai adalah watak dari peserta didik. Jadi kita bisa sebagai pendidik itu bisa mewarnai watak-watak yang akan dibentuk oleh siswa. Jadi kalau sekolah itu kan ada pembentukan karakter. Nah, ini tidak semata-mata hanya disematkan di dalam dunia pendidikan di Indonesia, tetapi memang ada landasan teorinya bahwa pendidikan itu mampu mewarnai watak-watak dari peserta didik. Kemudian, kalau tugas dari pembelajaran ini dia akan menekankan kepada retensi, yaitu ada bekas yang tersangkut di otak dari pembelajaran itu sendiri, sehingga dia juga membentuk ciri khas yang tersendiri. Maksudnya gimana? Ketika kita mengajar matematika misalnya, kemudian ada sesuatu yang tertinggal di otaknya siswa. Misalkan gini, oh tadi Bu Ratri ngajari di kelas 2 kali 3 itu hasilnya 6. Diperoleh dari mana ya kok bisa hasilnya 6? Kemudian siswa akan mengingat-ingat kembali. Jadi ketika kita mengajarkan sesuatu kepada orang lain, dia akan meninggalkan bekas-bekas tertentu, meskipun tidak semuanya diingat ya, tetapi ada beberapa bagian yang masih diingat oleh siswa. Ini materi yang berikutnya yaitu ontologi ilmu pendidikan. Ontologi berasal dari bahasa Inggris yaitu ontology. Kalau dari bahasa Yunani, ontologi berasal dari
dua suku kata, yaitu ontos yang artinya ada keberadaan, dan logos yang artinya studi atau ilmu. Jadi ontologi adalah studi tentang ciri-ciri esensial dari yang ada dalam dirinya sendiri, yang berbeda dari studi tentang hal-hal yang ada secara khusus. Jadi dalam mempelajari yang ada dalam bentuknya yang sangat abstrak, studi tersebut melontarkan pertanyaan seperti apa itu ada di dalam dirinya sendiri. Jadi ontologi ilmu pendidikan dia menanyakan mengenai keberadaan dari ilmu pendidikan. Apakah ilmu pendidikan itu ada di dalam dirinya atau tidak. Kemudian asumsi dasar ilmu dari ontologi. Yang pertama, ontologi menganggap objek-objek tertentu mempunyai keserupaan satu sama lain, umpamanya dalam hal bentuk, struktur, sifat, dan sebagainya. Yang kedua, menganggap bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan keilmuan bertujuan mempelajari tingkah laku suatu objek dalam suatu keadaan tertentu. Yang ketiga, menganggap bahwa tiap gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Nah, ini adalah 3 asumsi dasar ilmu dari ontologi. Jadi, yang pertama di sini ya, objek-objek tertentu mempunyai keserupaan satu sama lain. Nah, objek di sini bisa diartikan sebagai misalkan objek guru. Guru itu kadang mempunyai keserupaan satu sama lain, begitu juga dengan siswa. Kemudian menganggap bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Tetapi keilmuan itu, kegiatan keilmuan, dia mempelajari tingkah laku objeknya dalam suatu keadaan tertentu. Jadi ketika objeknya ini siswa, maka keilmuan bertujuan untuk mempelajari tingkah laku dari siswa. Yang ketiga, menganggap bahwa tiap gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Jadi ketika ada suatu kejadian di dalam pendidikan, itu pasti ada sebab dan akibatnya. Jadi tidak mungkin kejadian-kejadian tersebut bersifat hanya kebetulan saja, itu tidak mungkin. Nah, tiap gejala mempunyai suatu hubungan pola-pola tertentu yang bersifat tetap dengan urutan kejadian yang sama. Dalam pengertian ini, ilmu mempunyai sifat deterministik. Jadi, deterministik artinya gejala-gejalanya akan mempunyai pola-pola yang sama dengan urutan kejadian yang sama. Misalkan, kita akan mempelajari objeknya siswa. Dia punya gejala tidak pernah mengerjakan tugas misalkan. Dia akan punya pola-pola tertentu. Siswa yang tidak mengerjakan tugas itu pasti punya alasan-alasan tersendiri. Nah, alasan ini yang nantinya akan membentuk pola-pola tertentu dengan urutan kejadian-kejadian yang sama. Setelah mengetahui asumsi dasar dari ontologi, nah kita nantinya akan mengetahui bahwa ilmu pengetahuan itu hendaknya diuraikan atau ditelaah dengan 7 langkah seperti ini, ya, bukan 7 langkah, dengan 7 aspek yang diuraikan ini. Yang pertama adalah metodis. Jadi ilmu pengetahuan hendaknya menggunakan cara yang ilmiah atau menggunakan metode-metode ilmiah. Yang kedua, sistematis. Artinya, ilmu pengetahuan harus berkaitan satu dengan yang lain secara teratur dalam satu keseluruhan. Yang ketiga yaitu koheren. Artinya, unsur-unsur harus bertautan, tidak boleh mengandung uraian yang saling bertentangan. Kemudian yang keempat, rasional. Ilmu pengetahuan harus berdasarkan pada kaidah berpikir yang benar atau logis. Yang kelima, komprehensif, yaitu melihat objek tidak hanya dari satu sisi pandangan, melainkan secara multidimensional, secara keseluruhan.
Jadi ilmu pengetahuan tidak boleh hanya berdasarkan kebenaran dari sisi saya saja misalkan, tetapi harus bersifat dari berbagai sudut pandang. Kemudian radikal, ilmu pengetahuan harus bisa diuraikan dari akar persoalannya atau esensinya. Ini bukan sikap radikal ya, tetapi aspek radikal dari ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketujuh, ilmu pengetahuan harus bersifat universal, artinya muatannya itu bisa berlaku secara umum dimanapun mereka berada. Lalu kaitannya ontologi dengan pendidikan itu apa? Karena ontologi tadi merupakan analisis tentang objek dari ilmu pengetahuan, dia bersifat empiris serta mempelajari mengenai apa yang ingin diketahui manusia dan objek apa yang diteliti ilmu. Jadi dasar ontologi pendidikan ini adalah objek materi pendidikan ialah sisi yang mengatur seluruh kegiatan kependidikan. Jadi hubungan ontologi dengan pendidikan menempati posisi landasan yang terdasar dari pondasi ilmu, di mana disitulah terletak undang-undang dasarnya ilmu pengetahuan. Jadi karena ontologi tadi kan menanyakan keberadaan. Jadi ontologi ini dia merupakan landasan dari ilmu pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu aksiologi ilmu pendidikan. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu aksios dan logos. Kalau aksios berarti nilai, logos berarti ilmu. Jadi aksiologi adalah cabang dari filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Nah, kalau menurut Jujun S. Surya Sumantri ini aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Penilaian dalam aksiologi, ada dua penilaian dalam aksiologi, yaitu yang pertama adalah etika, yang kedua adalah estetika. Etika di sini diartikan sebagai cabang filsafat yang membahas secara kritis dan sistematis mengenai masalah-masalah moral. Kajian etika lebih berfokus pada perilaku, norma, dan adat istiadat manusia. Etika merupakan salah satu cabang filsafat yang tertua. Tujuan dari etika ini tentunya agar manusia bisa mengetahui dan mempertanggungjawabkan terhadap apa yang sudah ia lakukan atau perbuatannya. Kemudian penilaian dalam aksiologi ini yang kedua adalah estetika. Kalau estetika ini tentu kaitannya dengan nilai-nilai keindahan. Keindahan di sini dapat diartikan bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang secara tertib dan harmonis dalam satu kesatuan hubungan yang utuh menyeluruh. Maksudnya adalah suatu objek itu indah bukan semata-mata bersifat selaras serta berpola, tetapi juga melainkan harus mempunyai kepribadian. Jadi kalau cewek cantik itu kan bukan hanya cantik dari sisi luarnya saja, bukan fisiknya saja, tetapi kalau punya inner beauty kan akan lebih indah. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian hubungan aksiologi terhadap pendidikan di sini kaitannya, kalau di slide ini contohnya pada mata pelajaran ilmu sosial dan kewarganegaraan. Hubungan aksiologi dengan pendidikan ini mengajarkan kepada siswa bagaimana cara berperilaku yang sopan atau beretika, berperilaku yang baik. Kalau dari sisi estetika yaitu mengajarkan keindahan dari suatu karya manusia. Jadi dasar aksiologi pendidikan ini artinya kemanfaatan teori pendidikan ini perlu dilakukan untuk memberikan dasar yang baik bagi pendidikan sebagai proses pembudayaan manusia secara beradab. Jadi aksiologi digunakan agar manusia-manusia ini mampu mempunyai nilai etika dan estetika yang baik. Kemudian yang berikutnya yaitu epistemologi ilmu pendidikan.
Epistemologi berasal dari kata episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan, logos berarti pikiran, kata atau teori. Jadi epistemologi diartikan sebagai pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan, atau diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar atau theory of knowledge. Epistemologi ini cabang filsafat yang membicarakan tentang asal muasal, sumber, metode, struktur, dan validitas atau kebenaran dari pengetahuan. Epistemologi ini pertama kali disampaikan oleh J.F. Ferrier untuk membedakan cabang ilmu filsafat ontologi dan filsafat epistemologi. Epistemologi ini merupakan bagian filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal muasal pengetahuan, batas-batas, sifat-sifat, dan kesahihan pengetahuan. Objek material epistemologi adalah pengetahuan, dan objek formal epistemologi adalah hakikat pengetahuan. Nah, kaitannya atau hubungannya antara epistemologi dengan pendidikan adalah ketika mengembangkan ilmu pengetahuan yang produktif dan bertanggung jawab, ini juga memberikan gambaran-gambaran umum mengenai kebenaran yang diajarkan dalam proses pendidikan. Jadi materi-materi yang diberikan oleh guru kepada siswa itu juga harus berdasarkan kepada kebenaran-kebenaran yang berlaku secara umum di masyarakat. Yang terakhir ini ada aliran-aliran pendidikan. Terdapat 4 aliran pendidikan yang akan dibahas di sini ya. Ada aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Jadi dari masing-masing teori ini akan mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagaimana peran pendidikan di dalam masyarakat. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu nativisme. Nativisme berasal dari kata natus atau lahir. Yang ajarannya adalah memandang bahwa manusia itu sejak lahir sudah punya potensi dasar. Aliran nativisme ini memandang bahwa kalau anak itu punya potensi itu sejak lahir. Jadi tidak dipengaruhi dari lingkungan. Misalkan kecerdasan anak diperoleh dari ayahnya juga ayah dan ibunya juga yang cerdas, maka kemungkinan besar anaknya juga akan cerdas. Seperti itu. Itu adalah aliran nativisme. Jadi berdasarkan pandangan ini, maka keberhasilan pendidikan hanya ditentukan oleh potensi atau kemampuan dari anak itu sendiri. Jadi di sini di slide ini dijelaskan bahwa bagi nativisme lingkungan sekitar itu tidak ada pengaruhnya di dalam perkembangan anak. Jadi kalau pandangan nativisme ini, kalau anak ini sudah punya bawaan jahat, berarti ya dia akan jahat di kemudian hari. Kalau dia bawaannya baik, maka dia akan baik di kemudian hari. Jadi pembawaan baik atau buruk ini tidak ditentukan oleh lingkungan luar, tetapi berasal dari dirinya sendiri menurut pandangan nativisme. Kemudian saya lanjutkan ke empirisme. Empirisme ini adalah aliran yang sangat bertentangan dengan aliran nativisme. Kalau aliran empirisme ini dia tidak mengakui adanya pembawaan dari lahir. Jadi kondisi-kondisi dari lingkungan sekitar akan sangat mempengaruhi hasil belajar peserta didik, atau dia mengatakan pembawaan lahir itu tidak akan berperan di dalam perkembangan anak. Jadi hanya lingkungan saja yang bisa membentuk kemampuan-kemampuan bahkan hasil belajarnya. Jadi aliran ini hanya mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan peserta didik. Stimulan ini juga bisa berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk program-program pendidikan. Jadi program-program pendidikan ini
bertujuan untuk mempengaruhi anak ini dari luar. Jadi ada program praktikum misalkan, ada pengajaran dari guru-guru, itu termasuk faktor dari eksternal. Nah, menurut aliran empirisme ini ya, dia filosof yang terkenal yaitu John Locke yang mengembangkan teori tabula rasa. Artinya anak lahir di dunia ini itu dalam keadaan putih, bersih, suci, tidak ada salahnya. Jadi anak itu tidak membawa pembawaan baik atau buruk, tetapi lingkunganlah yang akan memegang peranan yang penting di dalam keberhasilan dari peserta didik. Kemudian berikutnya ada aliran naturalisme. Kalau naturalisme ini aliran yang meyakini adanya pembawaan dan juga adanya milieu atau lingkungan, bukan milea ya, tapi milieu. Menurut aliran ini ada 5 tujuan pendidikan. Yang pertama pemeliharaan diri, kemudian mengamankan kebutuhan hidup, meningkatkan anak didik, memelihara hubungan sosial dan politik, dan menikmati waktu luang. Ada 8 prinsip proses pendidikan beraliran naturalisme dalam Spencer dalam Sudrajat. Yang pertama, pendidikan harus menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua, proses pendidikan harus menyenangkan bagi anak didik. Yang ketiga, pendidikan harus bersifat spontanitas dari aktivitas. Kemudian memperbanyak ilmu pengetahuan merupakan bagian penting dari pendidikan. Yang berikutnya, yang kelima, pendidikan dimaksudkan untuk perkembangan fisik sekaligus otak. Jadi tidak hanya otak saja yang dikembangkan, tetapi ada juga aktivitas-aktivitas fisik dari peserta didik. Kemudian praktik mengajar adalah seni menunda. Yang ketujuh, metode instruksi dalam mendidik menggunakan cara induktif. Yang kedelapan, hukuman dijatuhkan sebagai konsekuensi alam akibat melakukan kesalahan. Nah, meskipun hukuman itu ada, tetapi hukuman itu harus dilakukan secara simpatik di dalam pendidikan. Kalau konvergensi nih, kalau tadi naturalisme itu kan, nah, aliran yang meyakini adanya pembawaan dan lingkungan. Kalau konvergensi ini kan sebelumnya tadi ada aliran nativisme, empirisme, naturalisme, kemudian yang terakhir adalah konvergensi. Kalau konvergensi ini perpaduan dari dua yang awal tadi, yang nativisme dan empirisme. Jadi konvergensi ini gabungan dari kedua teori tersebut. Jadi simpulan dari konvergensi yaitu bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu terletak dari faktor bawaan dan faktor lingkungan yang mempengaruhi. Jadi tidak hanya faktor dari dalam diri siswa, ketika dia punya bakat tertentu tetapi tidak ada treatment dari luar, maka bakatnya pun tidak akan terasah dengan baik, jadi tidak akan muncul kemampuan-kemampuan yang lebih. Dalam aliran konvergensi, proses perkembangan anak baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan ini punya peranan yang sangat penting. Jadi bakatnya ini jika tidak didukung dengan lingkungan yang baik, maka bakat tidak akan muncul sesuai dengan perkembangan bakat anak itu. Nah, kalau lingkungan yang baik tidak akan menghasilkan perkembangan yang optimal. Begitu juga berlaku sebaliknya. Kalau lingkungannya sudah baik tetapi anak ini tidak mempunyai bakat, maka anak ini juga tidak akan bisa mengembangkan potensinya sebaik mungkin. Misalkan nih saya itu tidak punya bakat menyanyi, tetapi lingkungan saya mendukung. Saya dilatih menyanyi, dilatih olah vokal. Nah, meskipun latihannya dilakukan terus-menerus, jika saya tidak mempunyai bakat yang cukup, menurut aliran konvergensi, maka saya pun tidak akan menghasilkan atau saya tidak akan punya kemampuan menyanyi yang baik pula. Ada teori konvergensi yang terkenal yang disampaikan oleh Stern. Yang pertama, pendidikan mungkin dilaksanakan. Yang kedua, pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan oleh lingkungan kepada anak didik.
untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik. Artinya ketika pembawaan anak ini buruk, kemudian punya lingkungan yang baik, maka dia akan mengurangi resiko-resiko potensi buruk yang akan terjadi. Yang ketiga, yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Pandangan konvergensi ini tentu saja memberi arah yang jelas mengenai pentingnya pendidikan, bahwa pendidikan harus dilakukan agar potensi anak dapat ditingkatkan, sehingga jika dia punya bakat yang baik, kemudian diasah oleh lingkungan yang baik, tentunya akan menghasilkan kemampuan-kemampuan yang sangat luar biasa. Sekian pemaparan dari saya mengenai hakikat ilmu pendidikan. Silahkan nanti dianalisis mengenai apa itu perbedaan ontologi pendidikan, aksiologi pendidikan, dan epistemologi pendidikan. Dan untuk soal yang kedua yaitu bisa dianalisis mengenai perbedaan dari 4 macam aliran pendidikan, yaitu nativisme, empirisme, naturalisme, dan konvergensi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.